Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh dan jamaah kajian rutin di masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Muhajirin, yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Nuha. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, untuk kemudian kita memahami bahwa kesempatan yang ada ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Terlebih Pak Bu, ketika kita kembali mengingat pertengahan Juli ke pertengahan Agustus, kabar kematian di sana sini kita dengar, seakan-akan gak lama lagi, entah nanti siangnya, entah nanti paginya, besok paginya, atau nanti malamnya, kitalah yang menjadi pemberitaan kematian itu, yang kita hanya cukup dihadiahi dengan pesan SMS, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita, begitu saja. Kadang-kadang cuma copy paste kirim, tidak dibaca, begitu kan? Karena memang sangat-sangat seringnya waktu itu kita mendengar berita kematian, belum selesai dapat lagi beritanya, belum selesai dapat berita lagi kematiannya. Yang tadi kita copy paste kirim, karena banyak grup. Coba, masalahnya apa? Yang tragis itu, mengapa saya katakan ini sangat mahal kesempatan ini? Waktu itu Masya Allah, jangankan warga, keluarga saja gak hadir sejak waktu sakit. Sudah diisolasi, orang tuanya, anaknya, saudaranya, orang yang dicintainya, sahabatnya ada di belakang, di ruangan khusus, di garasi, dibikin isolasi. Rumah sakit pada menolak. Itu waktu sakit. Waktu wafat, Masya Allah, demikian juga. Jangankan keluarga saja gak datang. Kami selaku tim MCCC Sidoarjo itu mengalami bolak-balik kejadian itu Pak. Sama sekali warga gak nangani, ngutin pun juga tidak. Penggali kubur Pak, cuma menggali, habis itu tinggal langsung kita yang masukkan. Takut semuanya. Itu kadang-kadang sehari 6, sampai kami itu memandikan jenazah. Kalau saya sendiri insya Allah enggak kurang dari 15 jenazah waktu itu. Semua tim itu kalau dikumpulkan sekitar 40 kali itu yang memandikan dalam waktu itu. Keludan, Tanggulangin, itu kemarin saya ketemu Pak Lurahnya, katanya apa? Dalam waktu itu 40 warganya wafat. Kalau gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, ya sudah. Ini enggak. Tiap hari itu diambili 4, 6. Seakan-akan kita nanti yang akan diambil. Kan begitu nggih? Merasakan enggak waktu itu, Pak? Nah, sekarang kita mendapatkan kesempatan. Sudah lolos dari pandemi yang saat itu betul-betul kita hadapi.
yang tentunya waktu itu banyak beragam bagaimana cara mensikapinya. Ya. Untuk itu para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kesempatan yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk senantiasa memperbanyak amalan solih. Pastikan akidah, ibadah serta akhlak kita betul-betul sudah setelah kita fahami, kemudian kita tunaikan semampu kita. Kemudian dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ridha serta maghfirah yang kiranya nanti kita akan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Insyaallah ridha serta maghfirah lah yang nantinya kita akan berkumpul, bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai, yang pernah dulu kita bersenang-senang di dunia, untuk kemudian kita merasakan kesenangan yang sempurna di akhirat. Tidakkah seperti itu Pak Bu keinginan kita? Kepengin ketemu keluarga nggih? Bapak ibu kita, istri juga yang mungkin sudah mendahului suami, anak-anak kita yang pastinya masuk surga karena mungkin mereka mati sebelum balik. Tidakkah kita kepingin bertemu dengan mereka? Nah, monggo, bisa insyaallah. Bisa. Cuman masalahnya apa? Sampai di mana Allah benar-benar meridhai? Sampai di mana Allah benar-benar memberikan ampunan dari dosa yang memang kita tidak akan pernah luput daripada dosa. Untuk itu dengan kasih sayangnya Allah, begitu amanah, tabligh, sifat daripada wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kesemuanya itu, tinggal kita. Apakah kita bersungguh-sungguh untuk menuju hidayah, ataukah kita hanya sebatas menjalani kehidupan ini seperti yang mungkin kebanyakan manusia mengalaminya, yaitu dilalaikan dalam kehidupan dunianya untuk kemudian dia melalaikan kehidupan akhirat. Untuk itu para bapak dan ibu Allah, saya ingin membawakan sebuah tema, yakni kandungan syahidul istighfar, di mana di sini syarat dengan pesan-pesan tauhid, sehingga menjadi sangat penting syahidul istighfar ini untuk kita pelajari, kita fahami, kemudian kita yakini serta kita amalkan. Karena memang nanti ketika kita sampaikan di sini ada yang namanya keutamaan yang telah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang istighfar, mari kita awali dulu untuk memahami ada berapa sih macam istighfar itu. Ada dua. Yang pertama yaitu istighfar mutlak, dan yang kedua yaitu istighfar muqayyad. Oke, istighfar mutlak dan istighfar muqayyad. Apa yang dimaksud dengan mutlak? Yakni bacaan istighfar yang diucapkan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Seperti sekarang, ya, mungkin secara tidak langsung kita terlintas pikiran ngeres, mungkin ada semacam hasutan setan untuk kemudian kita suudzon, ya, buruk sangka, atau kita merasa iri. Ini gak kelihatan Pak, langsung astagfirullah, astagfirullahaladzim, langsung connect kesalahan, langsung istighfar dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, berkata Al-Hasan Al-Basri, aktsiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawa'idikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aina ma kuntum fa annakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Perbanyaklah al-istighfar di rumah-rumah, di atas meja makan, di jalan-jalan, di pasar, di tempat pertemuan, di mana saja kalian. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan turunnya ampunan.
Demikian juga ini Pak Bu, kalau ini kan istighfar ini kan arahnya ke kita nggih. Kita yang minta ampun nggih. Nah, kalau jenengan punya orang yang sangat dicintai, seperti katakanlah orang tua yang sudah wafat, teman spesial, sahabat karib yang benar-benar melebihi saudara kandung dan sudah wafat, atau siapapun yang benar-benar antum berharap, antum saat ini meyakini bahwa saya insya Allah masuk surga karena saya sudah berusaha menjaga akidah, ibadah serta akhlak, maka kemudian antum ingat bahwa mereka itu kayaknya malas-malas beribadah, asal saja dia bukan orang kafir. Tolong pun juga mereka mintakan ampunan, terutama orang tua kita. Sampai mereka kaget gitu loh, nanti itu mestinya masuk neraka tapi apa? Masuk surga dikarenakan apa? Bantuan istighfarnya anak. Monggo Pak Bu ya, monggo. Kalau memang kita itu orang yang benar-benar perhatian terhadap orang yang kita kasihi, mintakan ampun mereka itu. Mintakan ampun mereka itu. Terlebih yang kemarin waktu Covid kita gak takziah secara langsung, mungkin takziahnya secara virtual, begitu mungkin ya. Ada Pak G, takziah virtual sekarang? Kemarin sempat saya kritik itu. Kok ada istilah-istilah yang sebenarnya kita itu gak harus seperti itulah. Ya. Masya Allah, saya betul-betul terngiang-ngiang Pak ya, membayangkan di kuburan itu cuma 6 orang Pak, yang lain itu menjauh, syuting dari jauh gitu, live. Jadi mereka keluarga yang datang ke situ tuh live, nyampaikan ke keluarganya yang nggak berani datang itu. Astagfirullah. Enggak, yang kita belum sempat betul-betul, misalkan waktu kita takziah di kuburan itu kan ada doa ya. Doa ketika mayat setelah dikuburin kan ada tuntunan Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu an yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudaramu, mintakanlah untuk dikuatkan saudaramu menjawab pertanyaan, sesungguhnya ia akan ditanya. Allahumma ufir lahu, Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Nah, kalau enggak takziah ya apa cara mendoakannya? Kalau enggak ke kuburan, mungkin itu memang contohnya di kuburan. Salat juga seberapa orang yang salat? Masya Allah lah. Saya tuh kalau ingat tuh Pak Bu, Masya Allah, musibah banget, musibah. Mestinya gak begitu. Mestinya antum hadir itu. Dulu zaman awal-awal Covid, iya ditangani rumah sakit, keluarga gak boleh ikut. Tapi pas rumah sakit penuh, kamar jenazah penuh, antrian pemakaman penuh, siapa yang nangani? Sini Pak yang nangani Pak? Gak ada ya. Relawan Pak yang nangani itu. Orang-orang yang dan mereka gak apa-apa, semuanya atas pertolongan Allah. Pernah kami 3 kali itu gak tahu kalau Covid, ternyata Covid sampai di Pangku. Alhamdulillah gak apa-apa. Pernah Covid udah kita mandikan saja, ternyata apa, sebelumnya saturasinya sebegitu, kemudian akhirnya dicurigai kita kena, akhirnya di swab, alhamdulillah negatif. Masya Allah, itu pertolongan Allah aja. Insya Allah Pak, insya Allah kalau kita itu tetap menjaga syariat Allah SWT itu, insya Allah kita tidak akan pernah apa istilahnya itu mendapatkan celaka. Insya Allah kita memudahkan urusan orang, pasti kita akan dimudahkan juga. Begitu insya Allah. Kalaupun juga kena, insya Allah memang Allah memberikan ketetapan untuk yang terbaik untuk kita di saat kita berjihad. Monggo, nanti kalau ada yang sakit jenguk. Kan kita sudah tahu ilmunya, pakai masker, jaga jarak, nggih. Nggih, Masya Allah Pak.
kemarin waktu kita ngantar oksigen di daerah Kemiri itu menangis orang itu Pak. Di saat banyak tidak datang menjenguknya, keluarganya gak menjenguk, kita datang menangis. Terhibur banget. Katanya isolasi di rumah sakit itu lebih parah daripada di penjara katanya gitu. Saya gak ngerasakan soalnya. Lebih parah daripada di penjara. Merinding Pak kalau saya ingat mereka itu. Monggo bantulah istighfar mereka. Ya. Di mana saja. Di mana saja. Terutama ketika kita di rumah itu kan kita ingat, oh ini kamar orang tua saya, oh ini kamar istri saya. Langsung istighfar. Ampunilah ya Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Didoakan begitu. Terus begitu. Ya, perbanyaklah. Kemudian yang kedua, istighfar muqayyad, yakni bacaan istighfar yang dibaca pada waktu-waktu tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an was sunnah. Jadi memang bacaannya sudah dicontohkan, waktu sudah dicontohkan, tempat sudah dicontohkan. Ini namanya muqayyad. Dan jelas ketika kita mengucapkan istighfar yang muqayyad, di samping kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga mendapatkan pahala. Oleh karena ini apa? Tuntunan sunnah. Ya. Di mana saja waktu-waktu membaca istighfar. Yang pertama sepertiga malam. Tadi malam lagi? Adakah istighfar yang kita ucapkan tadi malam di sepertiga malam? Yang kedua setelah terlanjur berbuat dosa. Ketiga ketika dalam sholat. Kapan itu? Ruku, sujud, di antara dua sujud, kemudian sebelum salam. Itu. Kemudian yang keempat, ba'da salat wajib. Seperti tadi. Keluar kamar mandi. Setelah wukuf. Menang dalam peperangan. 10 akhir bulan Ramadan atau Lailatul Qadar. Setelah bermajelis. Kemudian pagi hari dan petang. Ini waktu-waktu kita beristighfar yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hubungannya dengan orang lain, ketika kita sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa krim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbal abyadu minad danas. Allahumma abdil daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi. Allahumma adkhilhul jannah wa adhu min azabin nar wa azabil qabr. Seperti itu Pak, doanya itu doa pada takbir ketiga. Terkadang doa ini gak selesai Pak kalau imamnya itu pakai model sholat model bis akas. Udah gak nutut. Kadang-kadang kepin sholat lagi gitu Pak ya. Kalau pas yang disolati itu orang yang kita berharap kita betul-betul doanya diijabah itu, ada yang cepat banget itu Pak. Insyaallah. Baik. Pada sepertiga malam dalilnya as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini dalilnya, yaitu orang-orang yang sabar, yang jujur, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Insyaallah. Dalil berikutnya
dari Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir yaqul man yad'uni fastajib lahu fa astajib lahu may yas'aluni fa'atiyahu man yastaghfiruni faghfir lahu. Masya Allah. Tuhan kami turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa padaku, niscaya aku menjawabnya. Siapa yang meminta padaku, niscaya aku memberinya. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Monggo Pak G, di sepertiga malam. Bahkan di sini dalam hadis dikatakan bahwa Allah SWT saat itu betul-betul turun ke langit dunia ini, bumi, sehingga benar-benar ini adalah merupakan suatu kesempatan kita untuk memohon ampun kepadanya, Pak. Terutama apa yang sudah kita lakukan ya sebelumnya di siang harinya, untuk kemudian kita menata, memperbaiki diri pada siang berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu setelah terlanjur berbuat dosa, dalilnya yaitu surat Ali Imran yang sudah sering kali kita dengar, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di sini ada fastaghfiru, ini perintah, bukan hanya sekedar mau atau tidak, suka atau tidak, sempat atau tidak, tapi diperintahkan. Kapan? Ketika kita mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka ingatlah Allah, kemudian bermohon kepadanya untuk mendapatkan ampunan. Monggo, jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang gini Pak, engkau istighfar, memisan. Itu artinya apa? Dia itu kadang-kadang berpikir ini mumpung kejebak setan, ya sudah wes memisan beberapa hari dulu. Kayak menikmati gitu Bang ya. Seakan-akan menikmati. Orang yang enggak beristighfar itu seakan-akan ia menikmati. Kenapa? Karena ada keinginan untuk mengulang dosanya. Seakan-akan dosa itu memberikan nikmat. Kalau dalilnya pakai dalilnya Oma Irama, iya, mengapa yang asik-asik itu yang dilarang begitu ya? Mengapa yang enak-enak itu yang diharamkan? Itu dalilnya Oma Irama gitu. Sebetulnya gak asik Pak ya. Mana coba yang asik? Mana coba maksiat yang asik? Gak ada ya? Gak ada, pasti merugikan. Gak mungkin Allah itu mengharamkan sesuatu ketika sesuatu itu membahayakan. Gak mungkin. Pasti ada ketidaknyamanan. Apa coba? Homer. Mana nyamannya Homer? Wong teler gitu. Untung-untung gak membunuh, untung-untung gak memperkosa, untung-untung gak macam-macam lah dari mabuknya itu. Karena dia hilang pikiran. Berjudi, mana ininya berjudi? Dia menyakiti yang lain. yang jelas kalau kebaikan itu dia akan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Di sini ada yang dirugikan. Selingkuh, mana enaknya? Takut konangan. Mana nikmatnya ya bercinta kalau sampai takut konangan? Terang-terangan saja sudah. Walaupun nanti dimarahi ya saleh dewe. Salehnya sendiri berani. Katanya Pak Wasis pengalaman katanya. Tapi Pak G, ini ketika dalam sholat yang tadi saya sampaikan waktu ruku, ini dalilnya. Karena Nabi SAW yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini. Kemudian kana yaqul baina sajadataini rabbil firli warhamni wajburni wahdini
warfa'ni warzuqni wahdini. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda antara dua sujud, ya Allah ampunilah dosaku. Nah ini Allah maghfirli atau Rabbighfirli. Rabbighfirli. Selanjutnya ketika tasyahud sebelum salam, ini juga ada contoh doa. Wa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sebelum salam, ya Allah sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihanlah diriku, sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Para bapak dan ibu, kemudian yang berikutnya adalah ketika selesai sholat wajib beristighfar 3 kali. Contohnya dari Rasulullah SAW yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, bukan, istighfar. Kemudian berikutnya keluar kamar mandi, ghufranaka, ya aku meminta ampunanmu ya Allah. Selanjutnya waktu wukuf, yang sudah melaksanakan wukuf insyaallah mengamalkan ini, ya tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolak kamu dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak, yaitu di Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menang dalam peperangan, idza jaa nasrullahil fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian 10 akhir bulan Ramadan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimta ayyu lailatin lailatul qadar ma aqul fiha qal quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kafaratul majlis, yaitu doa setelah kita berkumpul. Seperti nanti insyaallah kita juga akan tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian pagi dan petang. Sebelum saya lanjutkan ini Pak Bu, apakah istighfar yang sudah kita lakukan pada rutinitas seperti sholat, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan sebelum tasyahud, sebelum salam, itu telah benar-benar kita fahami? Oleh karena Pak Bu, sifat orang yang minta ampun itu adalah orang yang merasa bersalah, pernah bersalah, dia betul-betul takut akibat kesalahannya. Karena setiap kesalahan itu pasti ada balasan. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Semua kesalahan pasti ada balasannya. Nah, ketika dipastikan ada balasannya, maka tidak menjadi hal itu dilakukan ketika diampuni. Betul Pak tidak? Seperti yang bermasalah dengan hukum di negeri ini, mungkin hukumannya mati menjadi seumur hidup, dari seumur hidup menjadi beberapa tahun, dikurangi, diremisi, sampai ada yang memang betul-betul dibebaskan. Coba
proses untuk pembebasan, proses untuk pengurangan, proses untuk pengalihan dari kematian ke seumur hidup, itu gimana kira-kira prosesnya itu Pak? Butuh waktu, butuh tenaga, butuh harta, butuh kemampuan, butuh pengacara, macam-macam kan gitu. Itu padahal kadang-kadang dia gak salah, tapi proses untuk lepas dari jeratan hukum itu dilakukan. Nah, kemudian ketika kita beristighfar, diantaranya waktu ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, waktu sebelum salam, itu bagaimana perasaan kita? Hanya sekedar dibaca begitu Pak? Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni, terus selesai. Subhanakallahumma rabbana walhamdulillah, Allahumma firli, selesai. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim, selesai. Begitu saja. Tanpa kemudian kita mengingat apa sih yang kita lakukan sebelum itu kemudian dibawa di waktu istighfar. Jangankan sehari sebelumnya, sebulan sebelumnya, per detik, atau itu kadang-kadang ada yang tadi saya sampaikan, bisa jadi dosa kita dosa amalan hati. Di majelis ini pun juga bisa kita berdosa, sehingga dicontohkan nanti doa istighfar kafarul majelis. Coba kita sedang berbuat baik, kok ujung-ujungnya istighfar. Demikian juga setelah sholat. Siapa yang mengatakan sholat itu gak baik? Tapi mengapa Rasulullah SAW mencontohkan dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah? Itu ada keinginan Pak, bahwa kebaikan kita itu betul-betul utuh, tidak dinodai dengan kesalahan. Terlebih kesalahannya itu yang berakibat fatal, yaitu syirik. Artinya apa? Kalau sudah bukan tauhid ya syirik. Berarti kalau bukan surga ya neraka. Itu masalahnya. Sehingga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar pada beberapa waktu dan tempat yang sudah kita sampaikan. Nah, kemudian berbicara istighfar, dari banyak istighfar tadi itu, di sini Rasulullah mengajarkan yaitu istighfar yang ada pada pagi hari dan petang hari. Dikatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Pak yang kita baca pagi hari dan petang hari. Selain juga ada baca-baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaihi. Itu ada juga nggih. Tapi di sini yang disebut dengan sayyidul istighfar, di mana keutamanya dikatakan mang qalaha min nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ay yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Masya Allah. Barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang, yakni pagi sampai siang, ya, kemudian dia mati, wafat dalam keadaan ia meyakini, ini yang paling penting, meyakini. Apa Pak yang diyakini nanti? Ini akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas Pak. Meyakini, bukan hanya sekedar mengatakan, bukan hanya sekedar mengucapkan, merutinkan, tidak, meyakini. Syaratnya meyakini, ya, mukinan, ya, mana tadi? Oh ini ya, mukinan, mana mukinan? Nah ini, mukinan, dengan penuh keyakinan. Syarat untuk meyakini adalah mengetahui. Jenengan silakan coba anak kita yang masih kecil, yang usianya itu 2 tahun lah, suruh pegang setrum, berani enggak? Berani. Kenapa? Karena gak tahu dan gak yakin, akhirnya sikat saja udah.
Jenengan berani enggak ada setrum dan pegang? Enggak mungkin, karena kita tahu dan yakin itu ada setrumnya. Ngoten Pak nggih. Maka Sayyidul Istighfar ini ya, ketika diucapkan di pagi hari dengan penuh keyakinan, di mana keyakinan itu berawal dari ilmu pengetahuan, mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, maka jaminannya Pak, min ahlil jannah, ia termasuk penghuni surga. Kayaknya kok enteng banget itu. Ternyata ya kalau kita yakini kemudian kita amalkan, ya susah banget. Tapi gak ada yang susah Pak, kalau betul-betul telah Allah berikan hidayah. Dan semoga harapannya kita setelah ini kita dapat hidayah untuk betul-betul meyakini ini dan kita rutinkan. Mudah, jaga aja, pagi sekarang kita berdoa, mati sebelum sore surga. Nanti sore kok kita belum mati, nanti sore kita baca, yakini, kemudian pagi harinya, malam harinya kita mati, surga. Sebetulnya husnul khotimah itu sangat bisa digapai Pak. Cuma masalahnya istiqomah atau tidak, dan meyakininya atau tidak, itu masalahnya. Nah ini. Kemudian mengapa disebut Sayyidul Istighfar atau istighfar terbaik? Nah ini karena Rasulullah SAW menyebutnya itu menjadi Sayyidul Istighfar, artinya pemimpinnya istighfar dari semua istighfar yang kita baca. Ya, karena namanya pemimpin berarti dia lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Lagi-lagi mengapa kok lebih unggul? Karena kandungannya. Kandungan apa? Kandungan tauhid yang ada di dalamnya. Ngoten Pak. Dan itu adalah inti dari dakwah semua rasul, tauhid, tauhid dan tauhid. Monggo nanti kita kaji. Imam Bukhari bahkan menyebutkan lafal istighfar ini dalam judul bab di kitab sahihnya, bab afdhalil istighfar. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari itu ada namanya bab afdhalul istighfar. yakni bab istighfar yang paling utama. Oke Pak ya? Sudah kita mengarah kepada Sayyidul Istighfar. Bagaimana kedudukannya Pak? Di antaranya adalah merupakan pemimpin, penghulu dari semua istighfar, yang tentunya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pada istighfar-istighfar yang lain. Pertama yang kita pahami adalah kandungan tauhid rububiyah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku, yang biasa diartikan Tuhanku. Tuhan apa di sini? Tuhan pengatur. Para bapak dan ibu, di sini kita mengawali pengakuan bahwa tidak ada satupun dari makhluk ini yang mengatur, menguasai, ya, memiliki kekuatan dalam perbuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah dimatikan rasa bangga, rasa takjub untuk kemudian kita mematuhi selain Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan istighfar pada Sayyidul Istighfar ini. Nanti istighfar itu di belakang. Artinya apa? Di sini tawassul, menjadikan wasilah. Seakan-akan kita ini orang yang apa Pak? Memuji, berjanji, sepakat, mengakui, baru istighfar, begitu. Kayak orang itu apa? Merayu Pak, nggih? Merayu ibunya untuk mendapatkan apa Pak? Mendapatkan apa yang diinginkan oleh si anak. Tukang ngerayu betul, ujung-ujungnya minta sesuatu. Nah ini nanti mintanya apa? Ampunan. Diawali dengan tauhid rububiyah. Allahumma anta rabbi. Nah, kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan
yang berhak disembah selain Engkau. Mudah Pak, sudah cukup hanya 2 tauhid ini? Artinya apa? Kalau sudah mengatakan la ilaha illa anta, maka dipastikan tidak ada lagi yang ditujukan peribadatan ini kecuali hanya untuk Allah. Sudah pernah saya sampaikan, kalau sudah berbicara ibadah, maka apa saja yang Allah cinta, Allah ridho, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang nggak nampak, itu adalah ibadah yang mestinya hanya untuk Allah. Kalau tidak untuk Allah, maka kena label syirik. Udah itu. Apa Pak? Semuanya sudah. Ini kita baca, makanya luar biasa emang ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah. Kemudian dibaleni mana? Khalaqtani. Contoh daripada tauhid rububiyah apa? Menciptakan. Siapa di sini? Allah telah menciptakanku. Engkau menciptakanku. Pak Bu, kalau sudah pencipta, maka tentunya yang dicipta ini akan takluk tunduk segala-galanya itu hanya pada pencipta. Jenengan menciptakan apa? Karya. Tentunya antum yang mengetahui persis apa yang antum buat itu. Ya, kelemahannya, kelebihannya pasti tahu. Ya, kelebihannya itu ditonjolin, kekurangannya itu ditutupin, sehingga orang lain nggak tahu, cuma taunya kelebihan tok. Kita ini semuanya itu tahu, Allah mengetahui kita semuanya, sehingga kita tidak pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala, baik yang lahir maupun yang nggak nampak, yang batin, itu semuanya Allah tahu. Ketika kita mengatakan demikian, masihkah kita itu melanggar ya sesuatu yang Allah larang? Masihkah kita tidak melakukan sesuatu yang Allah perintah ketika kita mengakui tentang penciptaan Allah terhadap kita? Nah ini, sehingga di sini tidak ada lagi Pak Bu rasa takut, rasa sungkan kepada atasan, kepada orang yang berpengaruh, kepada orang yang memiliki semacam apa kepentingan untuk kita. Enggak ada. Artinya apa? Setelah ini, kalau tadinya kita dipengaruhi oleh orang-orang yang berpengaruh, maka setelah ini, setelah istighfar maksudnya, setelah kita nyatakan ini, jangan diulangi lagi. Begitu. Karena kita sudah minta ampun. Diawali dengan pernyataan khalaqtani. Begitu mestinya. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu juga memberikan contoh tentang rububiyah, uluhiyah yang kedua, la ilaha illa anta. Apa di sini? Wa ana abduka. Aku adalah hambamu. Aku adalah hamba di sini apa? Orang yang menyampaikan ibadah, yang beribadah kepada ma'bud, kepada yang disembah, yang Allah. Sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa hakul ibad hakullah alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bi syai'a. Hak Allah SWT terhadap hamba yaitu disembah, bukan disekutuin. Nah ini. Udah seperti itu cukup? Tidak. Ada lagi janji tauhid. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu. Pak, Bu, kapan? Kapan kita berjanji? Ya, waktu di dalam rahim. Menurut keterangan bahwa kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu ketika kita di dalam kandungan. Dalam surat Al-Hadid ayat 8 yang artinya, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu?
dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Para bapak, ini adalah janji. Dan kita semuanya nggak mengetahui. Pastinya menurut dari informasi-informasi baik dari Nabi Muhammad SAW maupun yang dijelaskan oleh ulama, bahwa sebelum kita berjanji, maka itu menjadi suatu kepastian. Kalau kita berjanji artinya menyatakan janjinya, maka kita jadi diciptakan. Kalau tidak saat itu tidak jadi diciptakan. Sehingga dipastikan semua manusia terlahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya. Ya. Dan kita tidak mengetahui, ya. Dan kita menjadi tahu setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam keterangan nih, jadi sejak kita dalam kandungan ibunda kita usia 4 bulan, ruh sudah masuk, Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Seperti itu. Tawaran untuk berkomitmen. Kata Allah, apakah kamu siap menjadikan saya Tuhan yang kamu sembah? Nah ini, maka dengan itu saya akan penuhi semua kebutuhanmu. Sampai kemudian, ya, alastu bi rabbikum, bala syahidna. Nah itu akhirnya menyatakan janjinya itu. Wa ana ala ahdika, janji tauhid. Janji untuk kemudian hanya mentaati Allah setelah Allah menciptakan kita dan kita menjadi hambanya. Ini janji. Kemudian berikutnya tauhid asma wa sifat. Wa wa'dika mastata'tu, dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Yakni setelah kita berjanji kepada Allah SWT, nanti Allah akan memberikan balasan janji, dan Allah tidak pernah menyelisih janji. Sifat Allah adalah tidak pernah menyelisih janji. Kita yakini itu. Sehingga kita itu betul-betul kuat untuk senantiasa berpegang pada janji kita sebelum kita dicipta itu, Pak. Setelah kita dicipta di waktu rahim itu, maksud saya. Itu janji ini kita pegang karena ada balasan. Nah ini, balasan ini hanya untuk Allah. Kita itu terkadang bersemangat kalau ada iming-iming hadiah. Nah tentunya balasan dari Allah adalah balasan yang sangat baik, terbaik, dan pasti Allah tidak akan pernah menyelisih janji. Ini keyakinan tentang tauhid asma dan sifat Allah. Kemudian tauhid rububiyah dan uluhiyah ada pada a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Mengapa saya katakan rububiyah? Karena di sini adalah Allah mengampuni. Allah tempat kita berlindung. Allah tempat kita bermohon. Demikian juga uluhiyah, permohonan itu hanya untuk Allah, kepada Allah SWT, bukan kepada yang lainnya. Kemudian ke-8 tauhid rububiyah, abu ulaka bi nikmatika alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Bahwa nikmat semuanya itu dari awal kita hidup diciptakan sampai nanti semuanya Allah. Kita tidak akan pernah mati sebelum rezeki nikmat itu benar-benar telah disampaikan kepada kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Meyakini bahwa apa yang saat ini kita nikmati dan kita bersenang-senang dengan nikmat ini adalah betul-betul hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian ke-9 yaitu tauhid uluhiyah, wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosaku. Pengakuan dosa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, tidak kepada yang lain, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, yaitu orang-orang yang berbuat syirik kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, berupa dewa, berupa Tuhan yang punya anak, berupa api. Nah ini uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam penyembahan, yaitu ibadah. Kemudian tauhid uluhiyah, faghfirli, bermohon, berdoa kepada Allah, minta ampun hanya pada Allah. Ya, minta ampun hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyatakan dengan tauhid rububiyah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Jadi para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka kita fahami Sayyidul Istighfar dari awal sampai akhir semuanya mengandung unsur tauhid, sehingga tidak berlebihan ketika Rasulullah mengatakan Sayyidul Istighfar. Namun apakah dari awal sampai akhir tauhid dan tauhid ini betul-betul sudah kita fahami, kita yakini, kemudian kita amalkan? Insya Allah kalau kita betul-betul memahami kandungannya, ya, bahkan sampai mungkin meneteskan air mata kita, kemudian dibuktikan juga dengan dereteknya dada kita, ya, gemuruhnya dada kita, ya, sampai kemudian timbul semangat, ada juga rasa takut, campur baur Pak, gitu ya, optimis, pesimis itu campur baur, gitu. Tapi melahirkan kebahagiaan, kepuasan, ketenangan, kedamaian. Insya Allah itu bukti bahwa kita telah memahami, meyakini, dan insya Allah apa yang Allah janjikan kalau kita benar-benar mati setelah mengucapkannya, maka kita nanti insya Allah menjadi ahlil jannah. Masya Allah. Saya kira itu Pak yang bisa sampaikan terkait dengan kajian tauhid. Dalam ini adalah kandungan Sayyidul Istighfar yang sudah kita hafal bersama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Monggo Pak diamalkan, yang belum hafal bisa dibaca, banyak sudah buku-buku kutip, buku-buku kecil yang di situ disampaikan tentang Sayyidul Istighfar. Nah itu ada. Monggo diamalkan Pak. Kita bertemu lagi di surga Pak Monggo, ini sudah mau di launching corona yang baru Pak Mau di launching gak enak gitu, mau di launching ini. Katanya lebih ganas lagi katanya. Monggo. Siap-siap Pak Siap apa Pak? Ya siap menghadap pada Allah. Dengan berbanyak istighfar. Tadi sudah saya sampaikan waktu-waktunya, contoh-contohnya. Itu kemudian diyakini semuanya Pak, karena kita berharap doa ampunan dan ampunan. Demikian, mungkin ada hal yang perlu disampaikan nggih? Dan banyak buku yang panduan, misalnya untuk pagi ini ya baca istighfar sekian kali. Apakah itu benar Rasulullah seperti itu? Nggih. Di situ disebut bahwa Rasulullah SAW beristighfar pada Allah itu tidak kurang dari 100 kali kan gitu nggih. Nah, itu kan di pagi hari. Intinya dalam sehari. Tapi ketika memang dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, pastikan memang di situ ada dalilnya. Enggak kemudian kita buat hitungan atau bilangan istighfar yang tidak dicontohkan. Apalagi ada juga istighfar yang variasi, ya. Variasi itu ya berarti masuk pada istighfar mutlak. Nggih, boleh-boleh saja itu, boleh-boleh saja. Cuma untuk menentukan sekiannya di satu tempat apa tertentu dengan model istighfar ini, itu jangan ditentukan. Kalau ditentukan itu harus mengikuti apa? Yang muqayyad tadi, nggih. Yang muqayyad. Nah, seperti contoh ketika kita ruku itu berapa kali? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika waghfirli. Berapa kali? Enggak, 3 kali enggak, dan enggak terbatas. Jenengan baca apa ketika sholat gerhana? Itu ada ruku yang lama seperti lamanya waktu berdiri. Apa cuma 3 kali bacanya? Nah, gitu ya. Itu bisa banyak. Itu bilangan yang banyak. Cuma sunnahnya 3 kali. Kemudian apa lagi itu? Di situ kan juga ada Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? 100 kali. Ada 100 kali. La ilaha illa anta kalimat tahlil itu ada. Pokoknya Rasulullah SAW begitu. Tidak sehari itu tidak kurang dari 100 kali. Jadi ada tadi muqayyad dan mutlak. Monggo. Asal enggak dipastikan ketika mutlak itu berapa-berapanya dan tempat-tempatnya enggak ada masalah.
Tapi kalau kita melihat ya dari contoh-contoh Nabi SAW itu sudah nggak kurang-kurang, Pak, ya. Nggak kurang-kurang kita untuk mengamalkan istighfar tanpa harus kita membuat-buat model-model istighfar yang mungkin dirasa bagi kita itu menjadi melebihi sayyidul istighfar tadi. Pakai sayyidul istighfar saja diamalkan betul itu udah berat, Pak, konsekuensinya itu setelah kita mengucapkannya itu. Karena mengandung 3 tauhid sekaligus, rububiyah, uluhiyah serta asma dan sifat. Ngoten Pak Sugi. Iya. Kita kan puasa nggih. Nah, puasa itu apa? Keutamaan puasa waktu itu yaitu apa? Mendapatkan ampunan Arafah. Itu. Dengan puasa kita ini sudah dipastikan ampunannya. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi kita yang tidak wukuf berarti ya bukan istighfar yang memang disyariatkan ketika mau wukuf, bertolak dari Mina itu. Nah itu. Bagi kita ya istighfar mutlak namanya, bukan muqayyad. Kalau muqayyad ya harus di sana kan gitu. Karena muqayyad terikat dengan tempat dan waktu. Kalau kita kan waktu itu berpuasa. Jadi yang enggak wukuf di Arafah seperti di tanah air, kita melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu. Oke. Baik, oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian yang sederhana dan semoga apa yang sudah kita kaji ini kiranya memberi kontribusi kemanfaatan untuk kemudian kita bisa melaksanakannya. Sekali lagi para bapak, monggo pastikan kita ini adalah orang yang berdosa. Ya, kullu bani adama khata' wa khal khata'ina tawwabun. Sebelum kita bertaubat, kita pun juga diawali dengan istighfar itu, bacaan-bacaan itu. Dan harapannya Pak, Bu, monggo komitmen kita berjumpa, berkumpul di sini, bersenang-senang di sini, bahagia di sini, pastikan nanti kita berkumpul, berbahagia dan bersenang-senang kembali di surga Allah. Oke, aku lu qouli hadza wa astagfirullah innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.